Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah karenanya kita dapat bertemu kembali di video kali ini dan membahas mengenai sifat yang dibatasi dan dipengaruhi oleh jenis kelamin yaitu anodontia. Kami dari kelompok 2 genetika yang akan membahas materi ini diampu oleh Ibu Nirfatia, SPD MSI. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu ada Cindy Aprilianda, Rizky Amanda, Nur Inayah, Nadia Ukrita, serta Nuratul Ikrama. Topik pembahasan yang akan dibahas kali ini adalah 1. Definisi, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga gejala, yang keempat penyebab, yang kelima pengobatan, dan yang keenam pencegahan. Oleh karena itu, stay tune di video ini ya. Pertama, kita akan membahas tentang definisi anodontia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai anodontia, kita akan bahas sedikit mengenai gigi manusia. Gigi memiliki peran penting bagi tubuh kita, di antaranya yaitu untuk mengunyah makanan dan memperjelas artikulasi saat berbicara. Menurut Yunus tahun 2020, jumlah gigi manusia pada normalnya yaitu 20 gigi sulung dan 32 gigi tetap. Namun, ada beberapa orang yang memiliki gigi yang tidak lengkap. Nah, kondisi tersebutlah yang dinamakan dengan anodontia. Anodontia ini dapat mengenai satu atau beberapa gigi, bahkan dapat mengenai seluruh gigi, baik terjadi pada gigi sulung maupun gigi tetap. Anodontia merupakan kelainan yang terjadi pada bayi, baik bayi perempuan maupun bayi laki-laki yang baru dapat diketahui setelah bayi tersebut berusia 1 tahun. Anodontia merupakan kelainan genetik yang diturunkan dan penyebabnya belum diketahui tentang kepastian gen yang terlibat. Nah, anodontia ini juga biasanya dikaitkan dengan displasia ektodermal, di mana displasia ektodermal ini bukanlah merupakan suatu kelainan, melainkan sekelompok keturunan atau herediter yang mempunyai kaitan erat yang dapat mempengaruhi rambut, kuku, gigi, kulit, dan kelenjar keringat. Nah, anodontia ini ditentukan oleh gen resesif A kecil yang terdapat pada kromosom X, sedangkan jika alelnya dominan A besar itu menentukan gigi normal. Nah, pada umumnya penderita anodontia ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai rambut yang sangat tipis, bahkan hampir tidak mempunyai rambut, dan rahang tidak berkembang selayaknya orang normal, dan juga tidak memiliki benih gigi pada rahangnya. Oke Sobat Biologi, next kita akan bahas mengenai jenis-jenis anodontia. Terdapat beberapa jenis anodontia, diantaranya ialah yang pertama, anodontia komplit. Anodontia komplit merupakan bentuk kelainan genetik langka yang menyebabkan tidak ada satupun benih gigi yang muncul sehingga penderita tidak memiliki gigi. Yang kedua, anodontia hipodontia. Anodontia hipodontia juga merupakan bentuk kelainan genetik yang menyebabkan 1-6 gigi permanen hilang. Yang ketiga, anodontia oligodontia. Jenis anodontia oligodontia merupakan bentuk kelainan genetik yang dapat menyebabkan lebih dari 6, tapi tidak semua gigi permanennya hilang ya teman-teman. Selanjutnya yaitu gejala anodontia. Nah, anodontia umumnya baru terlihat saat bayi memasuki usia 13 bulan karena gigi susu seharusnya sudah tumbuh di usia tersebut. Namun, bayi yang menderita anodontia tidak mengalami tumbuh gigi. Diagnosis juga dapat dilakukan begitu anak-anak berusia 10 tahun. Sebab pada usia tersebut gigi bungsu akan tanggal dan gigi permanen mulai tumbuh. Untuk memastikan diagnosis tersebut, dokter gigi akan melakukan pemeriksaan gigi. Nah, dari situ akan terlihat apakah ada gigi yang akan tumbuh pada gusi. Nah, pada kondisi tertentu, anak-anak mungkin mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan gigi. Jika terdapat bakal gigi di dalam gusi, artinya gigi anak normal dan akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Namun, jika tidak ditemukan adanya tanda-tanda gigi akan tumbuh, ini adalah tanda bahwa anak mengalami kelainan gigi atau anodontia. Oleh karena itu, ciri utama anodontia adalah
tidak memiliki gigi sama sekali, penderita anodontia tentu tidak bisa mengunyah makanan dan akan sulit berbicara dengan jelas. Nah, apabila dibiarkan, kondisi ini akan menyebabkan gangguan pencernaan karena makanan tidak dapat dicerna dengan baik sebelum ditelan, sehingga menyebabkan kekurangan gizi, menghambat penderitanya berinteraksi sosial, dan tentunya akan menurunkan rasa percaya diri. Yang kedua, rambut rontok parah. Yang ketiga, kebotakan yang tidak merata atau pitak. Yang keempat, jarang berkeringat meski di tempat yang panas. Yang kelima, bibir sumbing. Yang keenam, celah di langit-langit mulut. Dan yang ketujuh, kuku tidak tumbuh atau bahkan tidak terbentuk. Nah, gejala ini dapat terkait dengan berbagai gangguan kesehatan, termasuk kondisi genetik tertentu atau adanya defisiensi nutrisi. Yang terakhir yaitu, atau yang kedelapan, gangguan pendengaran atau penglihatan. Nah, anodontia ini adalah termasuk kelainan genetik, sehingga kondisi ini sulit untuk dicegah. Namun, anodontia dapat diatasi dengan beberapa perawatan, seperti pemasangan gigi palsu atau implan gigi. Nah, apabila anak belum juga menunjukkan tanda-tanda tumbuh gigi hingga usianya lebih dari 12 bulan, maka segeralah konsultasikan ke dokter untuk menentukan penyebabnya dan dapat mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisi anak Anda. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada materi penyebab anodontia. Hai teman-teman semua, baiklah saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyebab dari anodontia. Etiologi anodontia atau penyebab anodontia telah banyak diajukan pada berbagai literatur. Berbagai teori tersebut mayoritasnya menjelaskan bahwa penyebab dari anodontia adalah multifaktoral yang berhubungan dengan regulasi genetik dan juga faktor lingkungan. Anodontia disebabkan oleh kelainan secara genetik yang umumnya diturunkan dari orang tua lewat gen yang dominan. Nah, selain itu, mutasi genetik juga dapat terjadi bila seseorang menderita penyakit displasi ektodermal, Down syndrome, sindrom Ringer, sindrom Book, sindrom Robinson, dan sindrom lainnya. Nah, berikut merupakan pola pewarisan sifat anodontia yang terjadi pada manusia, di mana wanita karir anodontia dikawinkan dengan laki-laki normal, maka akan menghasilkan satu wanita karir anodontia, satu laki-laki anodontia, satu wanita normal, dan satu laki-laki normal. Selain faktor genetik, anodontia juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada jumlah gigi. Faktor lain yang jarang terjadi namun dapat menyebabkan anodontia adalah radiasi X-ray pada bagian wajah anak-anak. Radiasi sinar X-ray berpotensi merusak calon gigi atau menghentikan pertumbuhan gigi yang baru terjadi. Selain itu juga dapat disebabkan karena terjadinya trauma pada anak, kemudian penyakit infeksi dan juga gangguan hormonal yang terjadi pada anak sehingga menyebabkan terjadinya penyakit anodontia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi serta pengobatan dan pencegahan anodontia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, bahwasannya anodontia merupakan penyakit kelainan genetik. Jadi sampai saat ini belum ditemukannya cara untuk merangsang pertumbuhan gigi pada penderita anodontia. Namun ada beberapa cara untuk mengatasinya, yaitu seperti pembuatan gigi palsu, implan gigi, dental bright. Pengobatan anodontia. Pengobatan anodontia dapat dilakukan dengan konsultasi langsung dengan dokter gigi sedini mungkin apabila terdapat kelainan anodontia atau benih gigi tidak ada. Biasanya, perawatan yang diberikan oleh dokter yaitu pembuatan gigi tiruan atau juga lebih dikenal dengan gigi palsu. Pencegahan anodontia. Berdasarkan hal yang saya ketahui bahwasannya selain faktor genetik, penyebab anodontia juga dapat dipengaruhi oleh faktor pada saat masa kehamilan. Selama pada masa kehamilan, kekurangan gizi dan menggunakan obat-obatan tertentu juga dapat mempengaruhi perkembangan janin, terutama merokok dan mengonsumsi alkohol, kafein juga dapat meningkatkan risiko terjadinya anodontia pada bayi ketika lahir. Untuk menghindari risiko terjadinya anodontia pada bayi, sebaiknya menjaga janin selama masa kehamilan, yaitu dengan cara memenuhi asupan gizi. Kemudian
kemudian menghindari mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol, kafein, dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk para calon-calon ibu, jagalah janin Anda selama pada masa kehamilan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat diketahui bahwasannya anodontia adalah tidak adanya gigi sama sekali karena giginya tidak pernah berkembang. Nah, secara sederhana ini adalah hasil mutasi gen yang mempengaruhi lamina gigi atau jaringan di bawah gusi tempat gigi terbentuk. Kondisi ini dapat menyerang gigi sulung pada bayi dan permanen pada dewasa, yang menyebabkan kelainan pada gigi, rambut, kuku, dan kelenjar keringat. Nah, perawatan untuk anodontia ini tergantung pada faktor usia, jumlah gigi yang hilang, dan kesehatan rahang. Perawatan ini mencakup penggunaan gigi palsu, implan gigi, atau perawatan ortodontik lainnya. Nah, penting untuk berkonsultasi dengan dokter gigi atau ahli ortodonti untuk diagnosis dan perawatan yang tepat. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kesilapan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.